Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailandari, NPM 2171148. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Nah, pasti masih pada bingung kan antara jurnalis dan jurnalistik. Apa sih perbedaan antara jurnalis dan jurnalistik itu? Nah, kalau jurnalistik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalis untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan suatu berita. Sedangkan jurnalis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalis. Mengenal media massa dalam komunikasi massa. Nah, apa sih itu media massa? Media massa adalah alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan ataupun heterogens. Nah, di sini ada fungsi-fungsi media massa. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Yang kedua ada fungsi toleransi dan yang ketiga itu fungsi hiburan. Komunikasi massa itu sendiri adalah yang pertama, komunikasi massa berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikasi massa menimbulkan keserampakan. Yang ketiga yaitu media massa yang mengandalkan peralatan. Pemetaan media massa di Indonesia. Nah, di sini ada digital informasi itu banyak memberikan perubahan baru termasuk dalam dunia media massa. Beberapa media massa yang berbasis cetak mulai kehilangan eksistensinya dan digantikan oleh media massa online. Bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik itu kita harus menggunakan bahasa yang baku dan kita harus memperhatikan ejaan yang benar dan sesuai dengan aturan. Nah, ada beberapa sifat bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu singkat, jelas, padat, menarik, sederhana, lugas. Perbedaan antara bahasa jurnalistik dan karya jurnalistik. Nah, kalau bahasa jurnalistik itu biasanya digunakan dalam penulisan reportase investigasi. Nah, di sini juga ada kayak mengutamakan bahasa jurnalistik. Nah, mengutamakan kalimat aktif itu akan lebih mudah dipahami dan disukai oleh khalayak pembaca daripada kalimat yang pasif. Jurnalistik ada dua, yaitu bahasa baku dan bahasa populer. Nah, dalam aktivitas jurnalistik itu sangat perlu menggunakan bahasa baku atau standar karena tidak bisa berubah-ubah karena tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, di sini yang selanjutnya ada dinamika pengembangan bahasa populer. Nah, perubahan yang terjadi dalam bahasa populer yaitu ada pemekaran atau perluasan makna. Nah, itu tuh merupakan perubahan makna pada suatu kata yang terjadi. Nah, kalau ada lagi itu yaitu penyempitan makna. Nah, itu merupakan perubahan makna yang menyebabkan makna yang sekarang lebih simpel daripada makna yang sebelumnya. Ruang lingkup jurnalistik. Yang pertama, the news. News itu berasal dari bahasa Inggris yaitu berita. Nah, berita itu sendiri adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide-ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media yang berkala. Nah, seperti kayak radio, televisi, koran, dan media internet lainnya. Yang kedua ada strategi news. Nah, strategi news itu biasa disebut dengan hard news. Nah, hard news itu merupakan berita langsung, yaitu suatu berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja. Nah, berita hard news ini dia tuh menggunakan unsur 5W1H. Selanjutnya ada feature news. Nah, feature news ini merupakan salah satu produk jurnalistik, namun tidak selalu mengikuti rumus klasik yaitu 5W1H. Dan feature news ini dapat dibedakan dari strategi news, artikel opini, kolom, dan analisis berita. Yang selanjutnya ada views. Views atau pandangan merupakan satu pendapat opini mengenai suatu masalah atau peristiwa. Nah, views itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada editorial,
terus yang kedua ada special article, terus yang ketiga ada column, dan yang keempat ada feature article. Selanjutnya ada jenis-jenis berita, yaitu yang pertama strategi news. Strategi newsnya itu adalah berita langsung. Yang kedua ada feature news, yaitu berita kasih. Yang ketiga ada independent news dan investigasi news, yaitu berita mendalam. Nah, ada juga ini salah satu syarat nilai berita, yaitu berita yang terjadwal dan berita instantaneitasi. Ini ada liputan pendek. Nah, liputan pendek adalah langkah pertama seorang dalam melakukan jurnalisme. Nah, jurnalisme ini memiliki konsep dasar yaitu piramida terbalik. Yang selanjutnya menuliskan liputan. Nah, setelah mendapatkan hasil atau mendapatkan data dari lapangan atau dari sumber lain, langkah selanjutnya kita harus merancang tulisan tersebut. Nah, dalam menulis itu kita harus membutuhkan ketenangan dan kenyamanan ya. Terus ada mengelola hasil liputan nih. Nah, dalam mengelola hasil liputan itu yang pertama kita harus tuliskan semua poin dan kutipan yang penting dan menarik. Nah, terus yang selanjutnya itu kelompokkan poin-poin tersebut. Nah, berikutnya pisahkan poin-poin yang tidak berhubungan langsung. Nah, terus apakah fokus cerita Anda sudah didukung dengan data tersebut? Nah, terus juga kayak apakah teks Anda membutuhkan bantuan? Nah, selanjutnya mengubah rancangan menjadi tulisan. Nah, untuk yang pertama itu letakkan data yang paling penting dan menarik di bagian paling atas. Nah, setelah urut, Anda bisa membuat LED atau alinea pertama. Nah, setelah itu, ubahlah poin-poin penting menjadi 1 atau 2 kalimat yang baik dan efisien. Nah, untuk alinea bawahnya itu menjabarkan poin-poin penting yang ada dalam LED. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi dasar-dasar jurnalistik. Nah, mohon maaf bila ada salah kata ataupun masih banyak kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.